Sobat Komsos yang terkasih dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Heni dalam program Komsos Keuskupan kita, yaitu Orsik, obrolan seputar iman Katolik. Orsik edisi kali ini kita akan membahas bacaan Injil pada Minggu Paskah ke-6. Nah, kali ini kita akan membahasnya bersama Pastor Yusuf Silaban yang akan membantu kita memahami lebih dalam mengenai bacaan Injil pada Minggu Paskah ke-6. Halo Pastor. Halo, selamat Paskah. Selamat Paskah Pastor. Gimana kabarnya Pastor? Baik, terima Baik, kasih. Puji Tuhan. Baik, Sobat Komsos yang terkasih, sebelum kita mulai untuk Orsik kita akan mulai dalam doa yang dipimpin oleh Pastor. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kebangkitan-Mu yang telah membebaskan kami dari dosa dan yang memberikan kami optimisme baru untuk berjalan melangkah menuju kebebasan masa depan kami. Pada kesempatan ini kami ingin bersharing bersama, mendalami sabda-Mu. Semoga Roh Kudus-Mu menuntun kami agar kami dapat mengerti sabda-Mu dan menjadi suluh, menjadi terang dalam hidup kami sehari-hari. Engkau kami puji sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pastor. Sama-sama. Kita akan bacaan Injil pada Minggu Paskah yang ke-6. Baik. Injil pada Minggu Paskah ke-6 diambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengarkan dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, dalam Yohanes bab 15 ini kita mendengarkan wejangan Yesus kepada para murid. Kalau kita ikuti dari awal bab 15, barulah kita mengerti sesungguhnya apa yang telah kita bacakan. Dalam ayat 1 itu, Yesus meminta para murid untuk tinggal di dalam dirinya. Dan bagaimana atau apa artinya tinggal di dalam Yesus? Diterangkan dengan perumpamaan seperti pokok anggur dengan cabang-cabangnya. Seperti pokok anggur dengan cabang-cabangnya, cabang tidak akan hidup dan tidak berbuah kalau dia tidak tercantol dengan pokoknya. Demikianlah kiranya para murid tidak bisa berbuah, tidak bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan tanpa berakar pada ajaran Yesus. Itu kira-kira yang kita dengarkan
pengantar dari Injil ini. Nah, lalu pada ayat 19 ini kembali dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih itu. Nah, kata tinggallah itu menjadi keyword, menjadi kata kunci sebenarnya untuk mengetahui atau memahami bab ini. Dalam penjelasan sebelumnya ada sekitar 6-7 kali Yesus mengatakan tinggal dalam aku dalam kamu. Dan kembali pada ayat 9, di sini dalam yang perikop yang kita dengarkan ini 3 kali. Tinggal dalam kasihmu, kasihku. Tinggal dalam arti bukan mengatakan tempat, bukan alamat, bukan. Tinggal, remain di dalam bahasa Inggris, atau menein dalam bahasa Yunani berarti berdiam. Jadi bukan tempat tinggal di mana. Kalau kita baca Yohanes bab 1 ayat 38, murid-murid Yohanes datang kepada Yesus berkata, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Lalu Yesus berkata, "Mari dan lihatlah." Kemudian mereka bergabung dengan Yesus. Tapi Yohanes mengatakan sejak saat itu para murid Yohanes dan akhirnya menjadi murid Yesus tinggal bersama Yesus. Tinggal bersama Yesus berarti menjadi murid Yesus. Maka tinggal dalam kasih Yesus berarti tinggal menghidupi, mempelajari, menyerap, dan aku juga menjadi imitasi dari Kristus. Maka tinggal dalam kasih Yesus berarti tinggal dalam kasih-Nya, mencerap kasih-Nya, menghidupi kasih-Nya, melaksanakan kasih-Nya, dan menjadi pola pikir, pola hidup orang-orang atau murid-murid Yesus. Itulah maksudnya tinggal di dalam kasih-Ku, atau tinggal dalam kasih Allah. Pertanyaan kita ialah, kasih itu seperti apa? Kan begitu. Kalau kita baca dalam bahasa Yunani, ada beberapa ekspresi untuk mengatakan cinta atau mengatakan kasih. Ada xenia. Xenia itu cinta seperti kita menghormati tamu kita. Kalau tamu datang ke rumah, kita persilakan duduk, kita suguhkan minum dan lain sebagainya. Itu juga disebut cinta atau kasih, tapi itu taraf menghormati. Ada juga storge, itu sikap atau kasih atau cinta kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Misalnya menghormati orang tua, menghormati bapak, ibu, guru, seperti itu. Ada juga cinta akan kebenaran-kebenaran. Itu filosofi atau sofia. Karena itu orang-orang yang mencintai kebenaran itu disebut filosofia. Dari situlah kata akhirnya menjadi filosofi. Orang-orang yang mencintai kebenaran. Ada lagi cinta eros. Pasti mungkin pernah kalian dengar. Cinta eros itu cinta yang mengasihi atau mencintai seseorang karena tertarik akan bentuk fisik atau tertarik akan keenakan badania. Dan yang terakhir adalah cinta agape. Cinta yang mengorbankan, cinta yang tanpa pamrih, cinta yang memberi tanpa mengharap kembali. Nah, itulah yang dimaksud oleh Yesus. Disitulah, kesitulah, dalam cinta itulah diletakkan para murid. Nah, maka cinta itu adalah cinta yang memberi tanpa pamrih, cinta yang memberi tanpa harap kembali, cinta yang bukan karena supaya gitu. Saya mencintai dia karena saya gini, misalnya tertarik akan dia. Bukan itu. Saya mencintai dia supaya saya memiliki barang-barang dan hartanya. Bukan itu. Tapi aku mencintai dia karena saya mencintai dia untuk lebih baik dan kehidupannya. Dan itulah yang dibawa oleh Yesus dalam hidupnya. Yakni Allah sendiri mengutus putranya menjadi manusia. Dan tidak hanya itu. Sudah dia seperti kita menjadi manusia, mengikuti sejarah manusia, suka duka manusia, dia wafat untuk membela kebenaran, keadilan, dan orang-orang kecil.
Itu cinta yang berkorban, itu cinta yang tanpa pamrih, cinta yang tidak berharap akan kembali. Itu cinta seluruhnya memberikan. Kurang lebih seperti cinta seorang ibu kepada anak. Ibu tidak pernah mengharapkan kita sebenarnya mencintai dia, tapi dia dari dirinya mencintai kita. Dia selalu ingin kita baik. Demikian juga Yesus. Itu kira-kira cinta yang diharapkan. Maka pada minggu ini Yesus memanggil kita orang Kristen untuk hidup di dalam cinta yang seperti tadi. Menarik, pada minggu ke-6 ini, sebelum nanti kita masuk pada hari kenaikan, Yesus memberikan wejangan pesan yang sangat-sangat mendasar. Karena tidak adalah cinta di dalam dunia pada waktu itu, ada kebencian, maka Yesus wafat, dibunuh. Nah, justru karena ada krisis itu, maka Tuhan mengatakan itu kepada mereka. Karena sebentar lagi Yesus akan naik ke surga, begitu. Maka murid-murid kita, saya, Anda, orang Kristen, orang Katolik itu dipanggil untuk mencintai, untuk memberikan tanpa berharap kembali. Itu dasar orang Kristiani. Sama seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus, Rasul Paulus mengatakan, saya tidak berarti apa-apa, walaupun saya bisa memindahkan gunung ini ke sana, walaupun saya bisa berbahasa roh, berbahasa seluruh manusia malaikat, tapi kalau saya tidak punya cinta kasih, saya seperti gong yang gemerincing. Maka hakikat, inti, esensi dari orang-orang Kristen ialah mencintai. Inilah dasar gereja. Kepada dasar inilah gereja diletakkan oleh Yesus, diberikan oleh Yesus, dan cinta inilah yang nanti membuat gereja menjadi bertahan. Karena tanpa pengorbanan, gereja tidak akan berjalan. Kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, para pelayan gereja mementingkan diri sendiri, gereja tidak akan berdiri. Karena ada orang-orang berkorban, seperti para martir, dan juga tokoh-tokoh umat, maka gereja hidup di mana-mana. Maka saudari-saudara terkasih, baik gereja sendiri, keluarga, paguyuban, komunitas-komunitas Kristiani mesti hidup dan tinggal berdasar pada cinta. Keluarga mesti didasarkan pada cinta. Kalau tidak, keluarga bisa bubar. Gereja, entah itu dalam skala kecil, komunitas basis, mesti didasarkan pada cinta agape. Kalau kita mulai cinta ingin mengambil sesuatu, perkumpulan akan bubar. Dan justru cinta inilah yang membedakan organisasi gereja kita dengan organisasi LSM atau NGO lainnya. Tanpa cinta, gereja kita akan menjadi organisasi seperti lembaga masyarakat pada umumnya. Dan ke sana saya, Anda, teman-teman semua dipanggil untuk mencintai. Terima kasih. Baik, Pastor. Terima kasih atas penjelasan singkatnya mengenai bacaan Injil. Untuk lebih memahami bacaan Injil ini, Pastor, saya ada mau bertanya, Pastor. Oke, silakan. Pertanyaan saya yang pertama, dikatakan Yesus bahwa aku menuruti perintah Bapakku. Ya, benar. Ini mungkin seringkali menjadi perdebatan ya, Pastor. Maksudnya mungkin di kalangan kita antar umat Kristiani atau bahkan antara umat Kristiani dengan yang bukan Kristiani. Aku menuruti perintah Bapakku. Ini kan dalam konteks apa ya? Aku Yesus, Bapakku, Bapa yang di surga. Berarti ada anak dan bapa gitu kan. Okay. Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan seperti kalau misalnya Yesus itu Tuhan, kenapa dia memiliki Bapa? Berarti masih ada Tuhan yang lain, bukan Yesus Tuhannya gitu. Baik. Nah, bagaimana menurut Pastor akan pernyataan Yesus ini? Oke, baik, terima kasih. Kita harus tahu latar belakang dari bacaan ini. Injil Yohanes itu ditulis sekitar tahun 90-an di daerah yang berbudaya Yunani, yang tahu akan filsafat, yang biasa mendengarkan filsafat penjelasan dari Plato, Aristoteles, begitu. Nah,
Plato, Aristoteles adalah tokoh-tokoh filsuf dari Yunani. Nah, pendengar dari Yohanes itu adalah pendengar boleh dikatakan yang terpelajar, yang bisa disebut berabstraksi. Oke, nah sangat beda nanti dengan Injil Markus dan juga Injil Matius yang lebih bernarasi. Oke, nah aku dan Bapakku seolah-olah ada dua kan begitu, ada subordinasi kan begitu ya, Bapa lalu saya. Nah, Yohanes begitulah dia dipakai bahasa sedikit yang berbeda dari Injil lain untuk menerangkan komunikasi yang bagi orang-orang Yunani itu seperti tidak masuk akal. Nah, di dunia orang Yunani itu ada dunia ide-ide, disebut dunia ide-ide, itu dunia di atas, dan dunia ide itulah yang masuk ke dalam dunia kita sekarang sehingga kita mengerti. Jadi misalnya segitiga itu ada dunia idenya, ada pemikiran di negeri jauh sana dan jauh di surga sana, ide segitiga. Maka ketika dikatakan sekarang kita mengerti segitiga, sebenarnya bukan mengerti kita hanya mengingat apa yang pernah di dunia ide-ide sana segitiga itu. Nah, kurang lebih begitu. Jadi ada pemikiran karena orang-orang Yunani itu berpikir seperti itu. Ada dunia atas, ada dunia bawah. Nah, ada dunia para dewa, ada dunia manusia. Ada dunia yang lebih tinggi, ada dunia yang lebih rendah. Seperti itu dia. Kurang lebih seperti dualisme, begitu ya. Nah, pola pikir ini yang dipakai oleh Yohanes untuk menerangkan bagaimana Yesus menerangkan Yesus yang menuruti perintah Bapa kepada murid. Maka dikatakan seperti Yesus, seperti aku menuruti Bapakku. Bukan begitu sebenarnya, bukan ada dua. Bukan hanya Yesus dalam ketaatannya, dia senantiasa berpikir, berbuat, dan bertindak atas rencana besar yang dulu pernah direncanakan ketika dalam penciptaan. Maka itu hanya bahasa Yohanes. Dan misalnya lihat nanti dalam bahasa Yohanes juga, firman pada mulanya adalah firman. Firman itu sudah ada sebelumnya. Firman itu menjadi daging. Siapa itu firman itu? Firman itu adalah logos yang bagi kita itu menjadi Yesus sendiri. Nah, dia sudah ada sebelum ciptaan, tapi dia menjadi manusia. Jadi itu bahasa Yohanes untuk menerangkan bagaimana Yesus menerangkan kehendaknya kepada rencana keselamatan. Jadi dia tidak berbuat untuk orang ini, tapi dia berbuat demi rencana keselamatan, demi kebaikan orang. Dia menuruti rencana yang dari semula itu. Itu kira-kira bahasa Yohanes untuk menerangkan itu kepada pendengarnya yang adalah orang-orang Yunani. Begitu. Berarti dari penggunaan kalimat juga ini ya, Pastor? Ya, Yohanes sangat suka memakai bahasa-bahasa filosofis. Baik, terima kasih Pastor atas jawabannya. Sama-sama. Kemudian pertanyaan kedua nih, Pastor. Pada Injil juga dikatakan bahwa Yesus itu menyebut kita sebagai sahabat jikalau kita menuruti perintahnya. Tetapi ia menyebut kita sebagai hamba jika tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tuannya, gitu ya. Nah, dalam hal konteks apakah Yesus mengatakan hal ini, Pastor? Oh, baik, terima kasih. Jadi mesti kita sadari atau kita mengerti hamba itu biasa ada bahasa dipakai servant, misalnya kan hamba, bukan slave. Dalam hal ini dipakai kata servant, berarti pelayan, gitu, bukan budak. Oke, nah, dalam dunia Timur Tengah atau Yahudi, memang biasa ada orang yang memakai, ada memang orang-orang kaya, orang-orang teknokrat, orang-orang di istana memakai pelayan. Tapi ada juga memakai budak di pelabuhan pada waktu itu atau di gudang-gudang mereka. Nah, pelayan itu lebih mengetahui apa yang terjadi pada tuannya. Tetapi pelayan tetaplah pelayan, tidak sejajar dengan tuannya. Dia akan tetap mengabdi tuannya. Kalau tuannya datang, layani, kasih makan dan semuanya itu.
Kalau mereka datang dari tempat lain, lalu kemudian masuk ke rumah, cuci tangannya, cuci kakinya sebagai bentuk pelayanan. Nah, tapi itu pun sudah pekerjaan yang baik. Karena dia bukan budak yang di luar atau yang tadi orang-orang yang di pelabuhan atau di gudang yang sangat berbeda dari pelayan. Nah, sekarang justru Yesus mengangkat kita bukan hanya seperti pelayan, tapi makan sahabat. Nah, guru dalam dunia Timur Tengah atau dalam dunia Yahudi lebih tinggi derajatnya dari murid. Guru itu memiliki kelas tersendiri, memiliki wibawa tersendiri yang tidak mungkin pernah mengatakan sahabat kepada murid-muridnya. Itu tidak pernah. Karena itu orang-orang Farisi juga merasa diri lebih tinggi dari orang-orang biasa. Lebih merasa karena pemilik pengetahuan lebih hebat, maka tidak pernah juga bersahabat dengan orang-orang kecil. Itu orang-orang Farisi. Tapi justru Yesus yang adalah guru, dia merelakan diri untuk menjadi sahabat bagi yang lain. Jadi ini konteksnya. Justru memang Yesus mengangkat harkat dari para murid. Jadi Yesus itu merendahkan dirinya sebagai guru sejajar dengan para murid. Dan dengan itu dia pelan-pelan menceritakan, menyampaikan rahasia rencana keselamatan Allah. Nah, atas dasar itulah, karena dia menganggap mereka adalah sahabatnya, maka rencana keselamatan itu, bahkan nanti penerusan dari rencana keselamatan itu disampaikan kepada para murid. Nah, begitu. Terima kasih. Baik, Pastor, terima kasih. Dan pertanyaan yang terakhir nih, Pastor. Oke. Tadi dikatakan bahwa tinggallah di dalam kasihku. Seperti yang Pastor bilang, tinggal dalam kasih berarti kita itu memahami hingga pada perwujudan gitu ya, Pastor. Benar. Perwujudan kasih itu. Nah, misal kasusnya seperti ini, Pastor. Di zaman yang sekarang ini, kita itu mungkin bisalah untuk mengasihi orang lain. Sebagai orang Kristiani yang baiklah bisa dibilang. Menuruti perintah Yesus untuk saling mengasihi. Tetapi, jika saat kita mengasihi, tapi kita itu tidak mendapat respon yang baik dari orang lain. Misal kayak kita tuh dianggap caper pun dari muka, atau itu pasti ada maunya, makanya dia bersikap baik seperti ini gitu. Nah, bagaimana kita caranya saat menghadapi situasi atau kondisi seperti itu, Pastor, supaya kita itu tetap tinggal di dalam kasih itu, Pastor? Oke, baik. Jadi pertama-tama ini tinggal dalam kasih itu spiritualitas orang Kristen. Artinya dalam seluruh hidup kita ini menjadi penggerak daya pendorong kita untuk hidup dalam bekerja, tapi bukan berarti juga tinggal dalam kasih seperti juga tidak bodoh-bodoh kan gitu. Misalnya ku tampar pipi kananmu lalu jangan balas, bukan begitu maksudnya ya, gitu. Pertama, kita tetap memakai akal budi kita kan gitu ya, tapi kita menghindari sikap-sikap segala macam-macam kekerasan fisik, kekerasan verbal. Misalnya kekerasan fisik, kontak fisik, memukul apa semua kan gitu ya, itu kita hindari. Kemudian kekerasan verbal, mengucapkan kata-kata yang merendahkan orang, yang membuat orang menjadi juga isu-isu yang kita sebarkan, itu juga harus kita hindarkan. Itu bagian dari spiritualitas hidup dalam kasih Tuhan. Nah, seperti yang Anda katakan tadi, itu kasus ya, kadang kita berikan setulus hati, kita mencintai orang atau membantu sepenuh hati, tapi itu jago-jago kan katanya bahasa Batak ya gitu, atau caper lah atau apalah, ada maunya kan gitu. Tidak apa-apa, stay calm, tetap aja begitu, karena itulah yang seharusnya, itu juga nih Bu Yesus. Nah, kalau kamu memang anak Allah, turunlah kau dari salib itu katanya. Tapi Tuhan diam saja. Mereka kata, Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu mereka berbuat. Begitu. Jadi cinta yang kamu buat itu tak usah harapkan kembali dari siapapun. Bahkan mungkin ada orang yang akan menjadi sinis atau sirik kan gitu. Biar aja begitu. Cinta yang kamu buat itu akan berbuah. Dan Tuhan akan membalas itu bukan pada saat itu untukmu. Banyak cara Tuhan untuk memberikan balasannya. Bukan pada hari ini. Bukan untukmu, mungkin untuk keluarga yang lain dan sebagainya.
Jadi berikanlah cinta yang sebaik-baiknya tanpa berharap berkembali, dan juga tak perlu mendengarkan apa kata orang tentang itu. Itulah cinta orang Kristiani. Begitu. Terima kasih. Baik, Pastor. Sangat mendalam ya jawabannya, Pastor. Terima kasih, Pastor, atas jawabannya. Karena kita sudah berbincang-bincang, berdialog mengenai bacaan Injil ini, Pastor. Apakah Pastor memberikan kepada Sobat Komsos sekalian seperti pesan Pastor mengenai bacaan pada Minggu Paskah ke-6 ini? Baik, terima kasih. Saudara-saudara terkasih, pencinta Komsos kita, Keuskupan Sibolga, pada Minggu Paskah ke-6 ini, Yesus mengajak kita semua untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Kasih yang mana? Kasih yang memberi tanpa pamrih. Kasih yang tulus. Kasih yang di dalamnya ada empati. Ada kasih yang tak berharap akan kembali. Dan inilah spiritualitas. Inilah panggilan kita sebagai orang Kristen. Dalam kasih inilah kita letakkan seluruh kegiatan kita, kegiatan di paroki, kegiatan di stasi, kegiatan di lingkungan. Kita mesti memberikan yang terbaik bagi gereja kita, bagi paguyuban kita. Yang berikut, inilah juga kasih, inilah juga menjadi dasar untuk semua hidup umat Kristiani. Mari Bapak Ibu keluarga juga, kasih harus menjadi dasar di atas ikatan perkawinan. Tanpa kasih seperti Tuhan itu mengorbankan diri untuk keluarga, untuk suami, untuk istri, kemungkinan besar keluarga bisa bubar. Maka mari kita menghidupi dan terus-menerus mencoba belajar dari hari ke hari hidup dalam kasih. Ini tidak gampang. Ini adalah proses seumur hidup. Kita jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Sampai kita mati dalam kasih Tuhan juga. Terima kasih. Baik, Pastor, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri Orsik edisi kali ini, Pastor, saya mau minta tolong Pastor untuk memimpin dalam doa. Pastor, sekalian berkat, Pastor. Baik, terima kasih. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah Engkau tuntun untuk mendengarkan dan meresapkan sabda-Mu. Engkau mengajak kami untuk tinggal dalam kasih-Mu. Semoga sabda itu mendorong kami untuk senantiasa tinggal dalam kasih-Mu dan memperbanyak, menggandakan, memproduksi kembali kasih itu, dan kami bagikan kepada saudara-saudari kami dalam bentuk-bentuk yang konkret. Semoga gereja-Mu, paguyuban kami, keluarga kami, stasi kami, paroki kami, sungguh-sungguh hidup berdasarkan kasih Tuhan. Dan semoga keluarga Kristiani hidup dalam kasih Tuhan sehingga keluarga itu langgeng lestari. Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, Pastor. Sekali lagi terima kasih, Pastor, yang sudah membantu kita untuk memahami lebih dalam mengenai bacaan Injil pada Minggu Paskah ke-6, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, Pastor. Sama-sama, terima kasih. Baik, Sobat Komsos yang terkasih, demikianlah Orsik edisi Minggu Paskah ke-6, dan semoga kita tetap dalam kasih Tuhan. Selamat Paskah, haleluya. Haleluya.